bicara tentang fasadul fitrah. Fasadul fitrah. Ini adalah corrupt nature. Corrupt nature. Nah, ini berarti kalau fasadul fitrah kita terjemahkan menjadi corruption of nature. Kalau lawannya al-fitratus salimah, al-fitratul fasidah. Ini berarti corrupt. Ya. Kalau corrupt itu kata sifat, kalau corruption itu kata bendanya. Jadi secara umum ini yang akan kita bicarakan. Ya, kita akan bicara fitrah yang sehat, kemudian fitrah yang rusak. Nah, kita di bagian pertama kita akan bicara tentang fitrah. Nah, itu yang kita maksud adalah fitrah yang sehat, yang normal, ya. Kita mulai dengan bagaimana para ulama ahli Al-Quran, ahli bahasa seperti Ar-Raghib Al-Isfahani memaknai fitrah di dalam Al-Quran. Itu kan di dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Fatir. Kemudian ya kita dalam doa iftitah juga ya ada beberapa versi doa iftitah. Nah, salah satunya itu kan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi alladzi fataras samawati wal ard. Nah, itu sebenarnya ya dari surah Fatir gitu ya. Dan banyak ayat-ayat lain yang di situ disebutkan kata-kata fitrah dan turunannya, fatoro fatir. Nah, apa artinya? Kata Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitab Mufradat Al-Fadhil Quran, aslul fatri itu asyakku tulan. Jadi fatoro itu artinya membelah atau memecah secara vertikal. Jadi membelah secara vertikal, gampang itu kalau kita misalnya ada kelapa. Nah, kelapa itu kita bacok ya, kita belah dua dari atas. Nah, gitu ya, berarti itu dibilang tulan secara vertikal. Kalau kita belah dua tapi atas bawah, nah itu ardon ya. Tapi ini syakku tulan, membelah dua itu fatara. Itu makna bahasanya, artinya bagaimana orang-orang Arab zaman dahulu menggunakan kata ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggunakan kata-kata ini fatara dalam arti menciptakan. Nah, itu makanya di sini wal fitratu itu fatrullahil khalqa wa ijaduhu syai'a wa ibda'uhu ala hayatin mutarassyihatin li fi'lin minal af'al. Nah, inilah makna yang dimaksud dalam ayat surah Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi kata Raghib Al-Isfahani, fitrah ini adalah ciptaan Allah. Jadi bagaimana Allah men-setting gitu ya, memprogram, jadi menciptakan, mengadakan makhluk itu dalam bentuk, dalam keadaan, dalam kondisi yang siap untuk melakukan sesuatu apapun. Nah, sekarang maksudnya begini, kayak bayi ya, kalau bayi terlahir, bayi itu kan yang bikin bukan orang tuanya. Jadi istilah kita itu misalnya lu kerjaan kan bikin anak mulu, itu kan sebenarnya omongan yang tidak betul ya. Karena kita ketahui banyak orang sudah menikah suami istri bertahun-tahun, saya ada kenal beberapa ya, itu sudah 15 tahun, 20 tahun nggak punya anak gitu kan. Karena emang bukan anak itu bukan kita yang bikin, itu we all know that ya. Nah,
Nah, terus kalau misalnya terjadi konsepsi, kemudian ya singkatnya muncul itu bayi ya, lahir. Nah, itu bayi itu lahir sudah punya kemampuan-kemampuan yang kita sebut potensi-potensi, itu ya bilang itu hay'ah itu tadi. Hay'ah itu adalah kondisi yang memungkinkan makhluk tersebut untuk melakukan sesuatu, melakukan apapun sebenarnya di sini. Nah, itu kalau istilah orang bule ya itulah natural capacities. Kita bilang kita menyebutnya alami, kemampuan alami. Sebenarnya itu kemampuan bukan alami tapi kemampuan yang diciptakan oleh Allah, yang disetting oleh Allah. Itulah fitrah. Itu berarti yang dimaksud bukan sekedar penciptaan, tapi lebih tepatnya mungkin kalau menggunakan istilah kosmologi kontemporer, ini desain. Fitrah ini konfigurasi atau desain. Jadi kalau orang mendesain, artinya kalau orang menciptakan suatu produk, produk itu pasti ada desainnya, dan desain itu meniscayakan adanya tujuan. Ya, misalnya kan kita tahu misalnya mobil. Ya, kenapa mobil itu lampunya di depan besar? Itu pasti kalau kita tanya kenapa begini, itu ada alasannya, ada tujuannya, ada desain. Nah, kalau mobil itu disebut produk, maka manusia, kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segalanya alam semesta ini semua, ini adalah produk, ini adalah ciptaan, dan itu ada desainnya. Dan desain itu bukan sekedar rancangan, tetapi jadi sudah beserta potensi-potensi. Ya maksudnya kayak mobil itu kalau bukan hanya dirancang ada lampunya, tapi lampunya itu ya bisa menyala kalau dipencet tombolnya. Nah, gitu kan. Nah begitu juga manusia itu sudah didesain, bukan hanya desain tapi juga disertakan dengan perangkat-perangkat yang dengannya dia bisa, nah tadi bisa pertama, makanya kita katakan ini fondasi agama, dia bisa mengenal Tuhan. Yang kedua, dia bisa mencapai berbagai ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga, dia bisa mengenal yang baik dan yang buruk. Nah, kalau mencapai ilmu pengetahuan itu dia bisa mengenal, mengetahui yang benar dan yang salah. Jadi yang pertama itu fondasi agama. Dia bisa mengenal mana Tuhan dan mana bukan Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Jadi fitrah itu adalah desain konfigurasi dari Allah untuk makhluknya, khususnya manusia itu untuk tiga. Kalau kita tidak bicarakan lah ya fitrah tumbuh-tumbuhan, fitrah hewan, ayam, kita bicarakan fitrah manusia saja. Ini tiga. Nah, pertama tadi fitrah untuk beragama, yakni mengenal Allah, mengenal dan mengetahui Tuhan dan bukan Tuhan. Nah itu makanya kayak Nabi Ibrahim mencari Tuhan, itu dia sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin matahari itu Tuhan. Pertama tidak mungkin bintang-bintang itu Tuhan, walaupun indah bintang itu, ada lagunya kan, bintang kecil di langit yang gelap. Ya. Kalau di langit yang terang nggak kelihatan bintang. Itu bintang itu tidak mungkin, betapapun indahnya, tidak mungkin menjadi Tuhan. Atau bintang itu tidak mustahil itu Tuhan. Begitu juga bulan. Tuhan tidak mungkin itu bulan. Matahari juga, matahari tidak mungkin adalah Tuhan, karena matahari terbit dan tenggelam. Nah itu kemudian begitu juga ketika Firaun memaksakan Raja Mesir itu dengan pongahnya, karena dia merasa semua orang tunduk pada dia, semua orang takut sama dia, panglima dia yang angkat, pokoknya tidak ada orang yang berani melawan, membangkang, membantah dia, maka dia menuhankan dirinya. Di dalam Al-Quran dikabarkan kan, qala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian. Jadi
Tapi manusia dengan fitrah, dengan otaknya lah gitu bilang, itu kita bisa tahu ini bukan Tuhan. Firaun kan berak, masa Tuhan berak? Nggak mungkin ya. Maaf lah saya menggunakan kata yang kasar karena banyak orang begitu. Karena dia merasa kuat, merasa berkuasa, merasa hebat, lalu dia lupa bahwa dia sebenarnya hanya makhluk yang tak berdaya. Ataupun bukan seperti Firaun, tapi seperti, jadi kalau Firaun kan menuhankan dirinya. Ada makhluk yang dituhankan oleh makhluk lain, seperti Nabi Isa dituhankan oleh pengikutnya, sebagian pengikutnya yang blow-on. Nah, dengan fitrah itu tadi manusia bisa mengenal, maksudnya bisa mengenal itu human beings can identify. Can identify itu tadi can recognize. Kayak misalnya identify itu misalnya begini. Ada pasar malam atau ada kerumunan orang banyak. Di kerumunan orang itu, kalaupun misalnya semua kerumunan orang itu pakai bajunya sama, masing-masing ini ya. Kalau saya punya anak saya ada dalam kerumunan itu pakai baju sama, saya bisa mengenali anak saya. I can identify my child, my son. I can identify. Itu dia bilang I can recognize, I can identify. Nah, berarti I can know which is my son and which is not my son. Nah, begitu juga ini fitrah agama. Kita dengan fitrah itu Allah sudah mengeset kita itu bisa untuk tahu bahwa ini Tuhan, ini bukan Tuhan. Kita bisa tahu mana yang Tuhan beneran dan mana yang Tuhan-Tuhanan. Nah, mana yang cuma menganggap dirinya Tuhan ataupun dianggap oleh pengikutnya sebagai Tuhan. Itu bentar ya, Pak Teguh. Fitrah sebagai fondasi agama. Yang kedua, fitrah sebagai fondasi ilmu pengetahuan, sebagai landasan epistemologis. This is our natural ability to recognize and identify, first to recognize the truth, then to identify which is true and which is false, which is right and which is wrong. Nah, itu makanya di sini fitrah bisa disebut sebagai universal reason. Jadi ini bisa disebut sebagai akal universal. Sehingga karena itu kita manusia bisa berkomunikasi walaupun kita berbeda bangsa, berbeda bahasa, makanya kita bisa sepakat. Kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Misalnya kalau kita dibawakan ular, kita bisa tahu. Jadi kalau ada misalnya nih 5 orang, 1 orang Jawa, 1 lagi orang Jepang, 1 lagi misalnya orang Afrika, 1 lagi orang Cina, 1 lagi orang Arab, dibawakan ular dengan ular-ularan, itu pasti bisa tahu kalau semuanya ini sehat. Nah, kita bilang kita bicara fitrah ini adalah al-fitratus salimah. Kalau mereka ini semua orang yang normal, mereka bisa membedakan walaupun bangsanya berbeda, bahasanya tidak saling memahami, mereka bisa tahu kalau ditanya mana yang ular dan mana yang ular-ularan. Maaf, itu ada yang ngarannya tidak dimatikan itu ya, mikrofonnya. Bapak Ibu mohon untuk mute mikrofonnya masing-masing. Oke, jadi itu yang kita katakan fitrah sebagai fondasi epistemologis, sebagai landasan ilmu yang dengannya itu Allah memberikan kapasitas, kemampuan pada manusia untuk mengenal mana yang benar dan mana yang salah untuk mencapai ilmu pengetahuan. Dan kita bilang, kenapa bisa belajar sama orang Barat, orang Barat belajar sama kita, terus Rasulullah bilang belajar kepada orang Cina, utlubul ilma walau bisin dan sebagainya, walaupun bukan hadis, ya adalah riwayat begitu. Itu dimungkinkan karena fitrah itu tadi Allah mengatakan fitratallahi allati fataran nas. An-nas di sini
terlepas dari suku bangsanya, dari berbagai ragam bahasa, budaya dan sebagainya. Jadi ini kita bilang nas di sini universal. Maka ini kita bilang ini universal reason. Yang ketiga itu sebagai fondasi etika. Ini yang kita pilih. Ya, kalau ilmu fondasi to know what is right, to know what is false. Nah, sebagai fondasi etika ini adalah the natural ability to know what is good and what is bad, what is good and what is evil, what is right and what is bagaimana suara saya masih terdengar ya? Oke. Nah ini sebagai fondasi etika. Jadi sebagai fondasi agama itu tadi kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia untuk mengenal mana Tuhan dan mana bukan Tuhan. Kemudian fitrah sebagai landasan ilmu epistemologis itu adalah untuk mengenal, memisahkan mana yang benar, mana yang salah untuk mencapai ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, etika untuk mengenal dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kita kembali ke sini ya, di uraian al-Isfaha ini. Fa isyaratun minhu ta'ala ila ma fatara ay abda'a wa rakaza fin nas min bayaniyah ya ma'rifatihi ta'ala. Maka fitratullah ya ma rakaza fihi min sini ini berarti isyarat kepada fitrah sebagai fondasi agama. Katanya ini apa yang diciptakan oleh Allah dan ditanamkan oleh Allah, maksudnya diinstal. Rokaza ini kita bisa terjemahkan lebih mudah kalau pakai istilah kontemporer ya, dengan analogi komputer, diinstal. Jadi sesuatu yang Allah ciptakan dan Allah install di dalam diri manusia itu kapasitas untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatullah. Ini berarti fitrah sebagai fondasi agama. Kemudian wa fitratullahi hiya marakaza fihi min quwwatihi ala ma'rifatil iman. Dan bukan hanya mengenal tapi kemudian mengimani, percaya. Nah, ini konsep iman. Iman itu kan dari kata aminah ya, perasaan aman, perasaan damai. Ini kita akan kaitkan nanti di belakang ya. Kemudian wa huwal musyar ilaihi biqaulihi wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Dan di sini Allah menyatakan atau lebih tepatnya mungkin ini adalah deklarasi dan proklamasi. Artinya begini, tidak penting dan tidak peduli apakah manusia itu kemudian mengingkari, tidak mengakui ataupun mengakui, Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, termasuk pencipta manusia. It doesn't matter whether you recognize it or we don't. Allah is so. Kan beda dengan kita ya. Kalau kita makhluk, kita ini berkuasa kalau diberi kekuasaan atau orang-orang itu tunduk kepada kita. Berarti kalau orang tidak tunduk lagi kepada kita, kita bukan lagi penguasa. Nah, kita mulia itu kalau orang-orang menghormati kita. Kalau tidak ada orang yang menghormati kita, ya kita tidak mulia lagi. Artinya apa? Di situ kita sebagai manusia itu sangat bergantung. Tapi kalau Allah itu beriman atau kafirnya manusia itu tidak ngaruh. Di dalam surah Ibrahim Allah berfirman itu kan ala lisan Musa, qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Seandainya kalian semua, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, seandainya kalian semua dan semua manusia di muka bumi ini ya,
kafir kepada Allah, maka Allah tidak butuh dan Allah tidak terpengaruh oleh kekafiran kita semua. Maksudnya Allah itu tetaplah Tuhan dan tetaplah pencipta langit dan bumi. Nah, itu dengan atau tanpa pengakuan kita. Alladzi fatarahunna walladzi fatarana. Ya. Nah, kemudian ada istilah yang sangat mirip ya yang digunakan itu dalam kitab-kitab fikih, itu sebenarnya berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa farada Rasulullah zakat al-fitri. Itu so'an min tamrin dan seterusnya itu ya. Jadi itu istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fikih dalam ya oleh para fuqaha untuk menunjuk apa berakhirnya Ramadan. Jadi zakat al-fitr kata para ulama itu adalah zakat yang dikeluarkan di akhir Ramadan. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Dan di sini wasumiyat zakatul fitr bihadzal ism bisababi wujubiha wa huwa al-fitru min Ramadan. Jadi fitr kalau di konteks fikih ini zakatul fitri itu maksudnya adalah berbuka, artinya berhenti puasa. Karena dengan berakhirnya Ramadan maka tidak boleh lagi maksudnya berpuasa ya. Artinya berhentilah puasa yang diwajibkan pada setiap orang Islam itu di bulan Ramadan. Tapi ya, kalau ada puasa-puasa lain lah, puasa pengganti dan itu kita semua sudah paham. Nah, intinya kalau istilah fitri dalam zakatul fitri, nah itu artinya berhenti berpuasa karena berakhirnya bulan Ramadan. Maka di sini al-fitru maknahu ini huwa tarkus shaum, berhenti berpuasa. Nah, sekarang kita lihat ini penjelasan para ahli tafsir tentang fitrah di dalam surah Ar-Rum ayat 30 tadi. Kita lihat para ulama ahli tafsir sepakat. Kita lihat itu ada perbedaan-perbedaan sedikit, tapi umumnya sepakat bahwa yang dimaksud dengan fitrah dalam fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha itu adalah agama. Dan agama tersebut yang dimaksud adalah agama yang benar. Agama yang benar itu agama sejati. Berarti bukan agama-agamaan atau sesuatu yang dianggap agama atau diagamakan. Bukan, tapi agama yang beneran. Kenapa? Ingat tadi ya, seperti mobil kan, ada mobil, kalau kita bilang saya mau beli mobil atau saya naik mobil, itu maksudnya saya naik mobil beneran. Nah, tapi kita tidak sebutkan, maksudnya kita merasa tidak perlu kayak kita misalnya, saya diberikan uang, maksudnya adalah uang beneran, bukan uang-uangan, bukan uang palsu. Maka kalau kita bicara di sini dan para ulama menjelaskan bahwa fitratullah itu adalah agama, yaitu agama yang benar, agama beneran, yaitu agama Islam. Dan ini adalah kalau misalnya dijelaskan ahdullahi fil mitsaq, itu adalah perjanjian yang diikat oleh manusia itu di alam arwah, di alam ruh sebelum mereka dilahirkan ke dunia ini. Itu kita semua ruh kita sudah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan di sini katanya seperti Imam Ibn Abdul Bar naqala ijma'a ahli tafsir ala anna al-maqsuda bil fitrah al-Islam haitsu yaqulu ajma'a ahlul ilmi bit ta'wil ala anna al-murad bi qoulihi ta'ala fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha al-Islam. Dalam kitab At-Tamhid ya, dan juga Syifaul Alil Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian
ada beberapa hadis yang di situ Rasulullah menyebut kata fitrah. Yang paling terkenal adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan variasi lafaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Nah, itu di lafaz lain ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, ini ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi. Ini ikuti sini ya, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a'a. Hal tuhissuna fiha min jad'a'a. Tsumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila. Fitratullah, berarti ini beliau mengutip dari harus mansub ya, harus pakai fathah. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Jadi ini Abu Hurairah mengisyaratkan bahwa sabda Rasulullah ini terkait dengan ayat 30 surah Ar-Rum ini, bahwa semua anak bayi yang dilahirkan, semua anak manusia itu terlahir dalam atau dengan setting konfigurasi dari Allah tadi. Konfigurasi sekaligus kapasitas. Nah, itu innate capacities. Nah, jadi dengan seperangkat daya, seperangkat kemampuan yang sudah di setting, di install, didesain sedemikian rupa. Nah, untuk apa tadi? Ya, untuk beragama. Beragama ini berarti untuk beriman kepada Allah, bertauhid. Kemudian untuk berilmu, nah itu berilmu nanti untuk mencapai ilmu pengetahuan, maksudnya punya kemampuan untuk menjadi saintis, untuk menjadi insinyur, untuk menjadi ulama dan sebagainya. Kemudian juga daya, kemampuan, kapasitas, konfigurasi untuk menjadi manusia yang baik. Saya pikir apalagi orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang baik. Nah, orang yang jahat saja, penjahat saja, orang-orang yang ya hadahumullah wa iyana, itu saudara-saudara kita yang misalnya dibui, ya, berada di dalam penjara. Kalau dia punya anak, itu dia pasti berpesan agar anaknya jangan jadi seperti dia. Atau kalau anaknya mau mengikuti jejaknya dia, mau meniru dia, dia akan marah. Kamu jangan seperti saya. Nah itulah makanya kita katakan bahwa konfigurasi setting fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah fitrah untuk menjadi manusia. Dan kalau kita bilang menjadi manusia itu berarti pertama kita katakan tadi mobil itu mobil beneran. Kalau menjadi manusia itu manusia beneran. Manusia beneran itu yang bagaimana? Manusia beneran tadi adalah manusia yang berpengetahuan, beragama. Beragama di sini bukan agama-agamaan, tapi berilmu, berislam, beriman. Nah, itu. Kemudian berilmu ini berpengetahuan, pengetahuan juga pengetahuan yang benar. Baru habis itu beretika. Beretika ini berakhlak, itu berarti menjadi manusia yang baik. Kita tahulah itu ya, baik itu standar universal juga. Makanya kita bilang fitrah itu adalah universal reason kalau terkait dengan ilmu epistemologi, kemudian universal religion kalau itu terkait dengan iman, universal faith, dan juga ini universal standard of morality. Nah itu makanya di semua bangsa, di semua agama itu atau bahkan orang yang tidak beragama pun tidak suka dibohongi. Kenapa tidak suka dibohongi? Karena menganggap bohong, dusta itu adalah sesuatu yang buruk, adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang tercela. Makanya orang kalau dibohongi marah kan, atau kalau nggak marah minimal tersinggung, merasa dirugikan, kemudian melaporkan ke Bareskrim dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa kapasitas,
dan kecenderungan kita itu memang untuk ini semua. Nah, tentu kita harus bahas itu nanti, makanya di bagian kedua itu soal fasadul fitrah. Kalau memang kapasitas manusia itu untuk beragama yang benar, berilmu yang benar, dan berakhlak, berperilaku yang benar, lalu mengapa ada orang-orang yang, nah ini, jadi agamanya tidak benar, sesat, error. Itu bukan hanya zaman sekarang, dari zaman para nabi zaman dahulu. Makanya Allah mengutus Nabi Nuh, karena orang-orang pada zaman Nabi Nuh itu sudah error, agamanya sudah tidak fitrah lagi, sudah error. Begitu juga Allah mengutus Nabi Musa dan semua. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, karena orang-orang di Mekah dan sekitar itu udah error. Nah, pertanyaan kita, kenapa terjadi error? Nah, itu tadi makanya kita harus bahas fasadul fitrah. Apa yang menyebabkan fasadul fitrah? Nah, begitu juga kalau kapasitas manusia itu dari setting oleh Allah untuk bisa mencapai pengetahuan, dan pengetahuan itu pengetahuan yang benar. Lalu kenapa kita bisa salah? Kenapa kita bisa keliru? Nah, berarti kita harus bahas, kalau memang manusia itu punya kapasitas untuk berpikir, untuk mencapai ilmu pengetahuan yang benar, kenapa masih terjadi kesalahan? Apa sebabnya? Nah, itu yang makanya kita perlu bahas soal confusion, soal error juga ini, epistemic error, dan juga thinking mistakes, ya, kekeliruan berpikir. Terus, nah yang ketiga, kalau memang kita ini didesain oleh Allah untuk menjadi manusia yang benar, manusia yang baik, bukan manusia-manusiaan. Nah, kan kalau kita bilang kan, kita kalau melihat misalnya orang tidak punya belas kasihan, bengis, kejam, jahat, misalnya, wah, udah semuanya lah begitu, kita bilang itu bukan manusia. Padahal kita lihat, wujudnya masih manusia, wujudnya, tubuhnya, sosoknya masih manusia, kepalanya nggak berubah jadi kepala anjing, kan gitu, tangannya, jari-jarinya tidak berubah seperti tangan kucing, tidak. Jadi kita bilang itu sudah bukan manusia. Karena apa? Karena misalnya kejam, bengis, tidak punya belas kasihan, kemudian jahat, kemudian membohongi semua orang, menipu dan sebagainya, itu membunuh. Kita bilang bukan manusia. Nah, itu apa yang menyebabkan seseorang itu jadi jahat? Nah, itu fasadul fitrahnya itu di mana? Itu makanya kita mungkin perlu melihat dari sisi sebalik kan nanti juga, ya. Itu Abdul Bar dalam Tajrid Tamhid mengatakan, ya, wa qala akharun ma'nal fitrah al-madhkura fil mauludin ma akhadallahu min dzurriyyati adam minal mitsaq. Fitrah itu adalah katanya perjanjian antara kita di alam arwah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diisyaratkan dalam surah Al-A'raf, ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala fa aqarru jami'an lahu birrububiyyati an ma'rifatin minhum bihi thumma akhrajahum min aslabi abaihim makhluqina matbu'ina ala tilkal ma'rifah wa dzalikal iqrar. Jadi fitrah di sini boleh kita terjemahkan kalau pakai bahasa Inggris natural knowledge, ya. Natural knowledge of God. Jadi ini pengakuan yang asli, yang dasar, pengakuan dari setiap diri, dari ruh, jiwa manusia itu akan penciptanya, bahwa dia itu diciptakan. Cuma masalahnya terus kita bilang, loh, kalau memang setiap manusia itu sudah mengikat janji, sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, kenapa
ada orang-orang kafir, kenapa ada Fir'aun, kenapa ada Abu Jahal, kenapa ada Abu Lahab. Nah, disitulah kita perlu membahas fasadul fitrah. Oh iya, istilah fasadul fitrah ini bahkan dipakai oleh Ibnu Sina dalam kitab Al-Burhan. Ibnu Sina menyebut itu ya. Jadi ketidakmampuan seseorang untuk misalnya memahami yang dia sebut itu kebenaran universal. Nah, itu kalau seseorang itu menolak kebenaran universal atau tidak paham kebenaran universal atau gagal memahami kebenaran universal, itu karena kata beliau itu lifasadil fitrah. Jadi misalnya ya 3 kali 3 sama dengan 9. Terus dia bilang, masa sih 9? Kok bisa sih 9? Nah, itu sih mungkin ya aritmetika sangat dasar. Nah, kalau misalnya yang lebih lagi, pokoknya kata Ibnu Sina itu yang disebut ilmu daruri ya, dalam istilah para mutakallimun. Nah, kalau manusia kalau ada orang menolak kebenaran akal atau kebenaran matematis, kebenaran universal, maka itu disebabkan kata Ibnu Sina karena fasadul fitrah. Nah, sekarang ini dari kitab Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql Ibnu Taimiyah. Kata beliau, kullu mauludin yuladu 'ala salamah. Makna dari hadis tersebut, ya, kullu mauludin yuladu 'ala salamah khilqatan wa tab'an wa binyatan. Bahwa setiap manusia itu terlahir dalam keadaan sehat. Salamah di sini kalau bahasa Indonesia selamat ya, tapi kalau maksudnya sebenarnya lebih tepatnya itu salamah di sini dalam keadaan normal. Salamah di sini lebih tepatnya normal. Makanya di sini being in good condition atau in normal condition. Normal apanya tadi? Normal pertama ya fisiknya normal, kemudian tabiatnya juga normal. Makanya anak-anak kita bilang tadi kalau misalnya dikumpulkan, mungkin ingat ya ada seorang behaviorist ahli psikologi Amerika itu John Watson. Itu dia bilang berikan saya 20 bayi dari berbagai ras, dari berbagai latar belakang. Misalnya begini, kumpulkan misalnya dari keluarga ini ada ibu-ibu hamil. Kumpulkan 20 ibu yang lagi hamil yang nanti beda-beda nih. Tidak hanya beda-beda suku bangsanya, beda-beda warna kulitnya, beda-beda budayanya, tapi juga beda-beda profesinya. Nah, jadi ya 20 ibu yang hamil ini ada yang misalnya ibu rumah tangga, ada yang tukang jahit, ada yang misalnya dokter, ada yang guru, ada yang buruh dan sebagainya. Kemudian yang bapaknya juga beda-beda. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang pinter, ada yang kata-kata. Kalau nanti pas sudah lahir 20 bayi ini dengan 20 macam atau 40 macam kali 2 dengan bapak ibu itu latar belakang, dia bilang, kata Watson, saya bisa katanya membentuk mereka ini semua untuk dijadikan apa saja yang berbeda dengan profesi, dengan karakter orang tuanya. Nah, inilah sebenarnya ini konsep bahwa manusia itu terlahir alas salamah ya, dalam keadaan murni, tapi sekaligus siap dibentuk. Nah, ini free from defect, from damage, kita bilang dalam keadaan normal. Nah, berarti apa yang terjadi kemudian itu sebenarnya karena faktor lingkungan. Disitulah mereka berdebat para ahli psikologi soal nature or nurture. Kalau di sini Ibnu Taimiyah mengatakan laisa ma'aha kufrun. Jadi tidak ada manusia yang terlahir, bayi lahir langsung kafir. Nggak ada.
Sama juga, bayi lahir langsung jadi dalang. Bayi lahir langsung jadi koruptor, nggak ada. Bayi lahir langsung jadi kapolda, nggak bisa. Fahadzal qaul yuhaqqiqul qaul al-awwal fi anna kulla mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Allati hiya, nah, menekankan ini ya. Fitrah yang dimaksud sini hiya al-ma'rifatu billah wal iqrar bihi. Nah, terus ini saya percepat saja. Dan ini al-ma'rifah billah kata beliau daruriyah. Jadi sebenarnya setiap manusia itu jiwanya, ruhnya itu sudah kenal siapa itu Allah. Nah, ini mungkin kalau misalnya dibilang, kok bisa jadi ada orang itu kafir? Nah, itulah jawabannya tadi, fa'abawahu yuhawi, orang tuanya itu yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Kristen, atau menjadikannya Majusi. Jadi ini sebenarnya sama dengan, bukan sama lah, maksud saya mirip dengan apa yang dibilang Plato, bahwa belajar itu sebenarnya adalah proses mengingatkan kembali, proses menyadarkan kembali. Jadi dari nggak ngeh jadi ngeh gitu, dari lupa jadi ingat, dari lengah jadi sadar. Oh iya, ya gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya tidak diingatkan, tidak disadarkan, tidak ditegur, tidak diajarkan, ya dia bisa aja sampai mati selama hidupnya itu dia jadi kafir. Nah, walaupun awalnya dia tidak kafir. Jadi kalau bayi, tidak ada kata Ibnu Taimiyah di sini bayi lahir langsung jadi kafir. Dan kata beliau, walau lam takunil ma'rifah tsabitah fil fitrah lakana rasul idza qala liqaumihi ad'ukum ila Allah laqalu mithla ma qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Apa kata ini argumentasi Ibnu Taimiyah? Mengapa mengenal Allah itu sudah tertanam di dalam diri setiap manusia sebenarnya. Kalau tidak tertanam, kalau ma'rifatullah, pengakuan bahwa Allah itu ada dan Allah itu adalah pencipta, itu tidak ada di dalam diri setiap manusia, maka tidak ada poinnya, tidak ada gunanya para rasul itu, para nabi itu mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Kenapa? Ya kan yang diiman itu nanti mereka akan berkata seperti Fir'aun, seolah-olah dia tidak kenal ya. Fir'aun berkata, siapa itu Tuhan alam semesta ini? Tapi dikatakan Fir'aun itu bertanya, wa ma rabbul alamin, bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena ini wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Sebabnya itu adalah zulman wa uluwa. Jadi pengingkaran itu, jahadu itu pengingkaran tersebut, pengingkaran akan Allah sebagai pencipta itu bukan karena tidak ada sebenarnya, tapi lebih karena ini ya, zulm. Zulm ini nanti bisa kita terangkan lagi lah ya. Zulm di sini ya karena tidak adil, tidak fair. Ya kita zolim ya. Maksudnya Fir'aun itu menzolimi dirinya sendiri, tidak fair kepada dirinya sendiri, dan uluwan, karena sombong, karena pongah, karena angkuh. Apaan lu ngajarin gua? Maksudnya Nabi Musa itu kan kita ketahui sejak bayi itu tinggal dipelihara oleh keluarganya Fir'aun. Tiba-tiba kemudian pas sudah dewasa datang lalu menegur Fir'aun, ayah angkatnya, dan kemudian mengajak beriman, ya Fir'aun menolak. Apa lu? Gua tahu kecilnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya, nah ini juga udah isyarat lah, secara tidak langsung kita udah masuk bicara soal fasadul fitrah ya, zulman wa uluwan. Ada keterangan lain nih dari Ibnu Taimiyah masih tentang hadis yang sama tadi, yang kamatun tijul bahimatu bahimatan jam'a.
Ya kalau misalnya katanya ini dalam hadis Rasul tadi, binatang ternak, misalnya sapi atau unta, kambing. Nah kalau itu normal, itu biasanya akan melahirkan juga anak sapi, anak kambing itu yang normal juga. Itu dan maksudnya alal fitrah kata beliau ini tuladu kamilatal khilqi la yatabayyanu fiha nuqsan. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Fakadzalika qulubul atfal fi hini wiladatihim laisa lahum kufrun. Begitu juga lah bayi-bayi manusia. Anak-anak manusia ketika baru dilahirkan tidak ada kekufuran, tidak ada kekafiran. Jadi walaupun bapaknya orang Kristen, ibunya orang kafir, bayi itu sendiri waktu baru lahir itu tidak kafir. Nah, itu kata Ibnu Taimiyah menjelaskan wadzalika annal fitrah ya as-salamah wal istiqamah. Nah, maka makna fitrah itu tadi normal, sehat. Jadi in good condition. Nah, kemudian istiqamah maksudnya lurus, lempeng. Nah, jadi nanti yang membelokkan, yang membengkokkan, yang membuat error, yang membuat bingung, yang membuat salah, membuat keliru, nah itu apa adalah lingkungan yang kemudian membesarkannya. Ada hadis lain, ini dari Ayyad bin Hammar ya. Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, dalam keadaan bersih, dalam keadaan lurus. Nah, arada alladzina khalasu minal afad. Nah, jadi lurus, normal, maksudnya bebas, bersih, tiada cacat, tiada tadi penyimpangan-penyimpangan, kebengkokan-kebengkokan. Jadi maksudnya belum tidak ada itu istilah sebenarnya potensi jahat gitu ya. Maksudnya kecenderungan dari sononya untuk jadi penjahat, untuk jadi penipu, tidak ada. Nah, ada hadis lain itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu hadis bahwa Rasulullah ketika mau Isra Mi'raj itu disuguhi atau sudah ketika Mi'raj, hadis Mi'raj ini ya. Katanya disuguhi minuman. Jadi ada dua cawan, dua wadah minuman gitu. Yang satu berisi susu, yang satu berisi anggur. Mungkin kalau dari tampilannya barangkali ya lebih menarik anggur ya, mungkin merah, kemudian pasti ada rasa manis-manisnya gitu. Nah, tapi Rasulullah memilih susu. Nah, lalu malaikat Jibril berkata kepada beliau, asabtal fitrah walau akhadtal khamra laghawat ummatuka. Untunglah katanya. Benarlah. Betul sekali katanya pilihan Anda untuk meminum susu. Kenapa? Karena dengan begitu katanya engkau memilih fitrah. Memilih kesucian. Seandainya engkau memilih minum arak, minum anggur, niscaya umatmu akan tersesat. Nah, ini istilah ghawa, ini istilah yang digunakan di dalam Al-Qur'an surat Thaha, fa'asa adamu rabbahu wa ghawa. Kemudian iblis juga mengatakan la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan anak cucu Adam. Ibnu Taimiyah melanjutkan watiflu mafturun ala annahu yakhtaru syurbal laban binafsihi. Dan sebenarnya apa yang terjadi ya pada Mi'raj Rasulullah SAW itu sebenarnya bisa kita pahami kalau kita lihat ini pengamatan empiris
bahwa bayi, anak manusia itu pasti katanya cenderung untuk minum susu. Mana ada bayi lahir langsung minum Coca-Cola? Nggak ada. Atau bayi baru lahir atau baru seminggu sebulan lahir, habis itu langsung minta kopi luwak. Nggak ada. Bayi itu maunya itu minum susu. Yakhtaru syurbal laban binafsihi. Nah, binafsi itu dari sononya itu faida tamakkana min at-tadi lazima an yartadi'a la muhalata. Ya ini ibu-ibu tentu lebih paham ya. Kalau bapak-bapak ini seperti saya agak kurang paham juga ini. Fakadzalika huwa mauludun ala ayya'rifallah. Ya. Dan bayi, anak-anak manusia itu juga terlahir itu dengan kapasitas kemampuan dia udah mengenal Allah sebenarnya. Wal ma'rifatu daruriyah, dan pengetahuan itu pengetahuan yang pasti. Nah, kemudian wa hubbun nafsi wa khudu'uha lillahi wa ikhlasuddin lahu mafturah alaihi. Begitu juga kecintaan dan ketundukan kepada Allah dan untuk kecenderungan untuk beragama dengan tulus itu juga sudah terpatri. Oh ya, itu ada istilah kita sudah terpatri, sudah tertanam, sudah terbentuk sebenarnya di dalam setiap diri manusia. Nah, sinilah kita lihat sini ya. La tufqadu, tetapi tadi kecenderungan itu semua, kecenderungan tadi beragama yang betul, kemudian kecenderungan berilmu yang benar, dan kecenderungan berakhlak yang baik, itu bisa hilang, bisa lenyap, idza fasadatil fitrah. La tufqadu illa, tidaklah itu semua hilang, melainkan jika idza fasadatil fitrah. Ini kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aql. Kecuali kalau fitrahnya itu kemudian rusak. Pertanyaannya apa yang menyebabkan rusak itu? Sebenarnya ini masih panjang ya, tapi saya mungkin nah, kita udah masuk ke konsep kecuali kalau fitrah itu rusak. Nah, berarti pertanyaannya apa yang menyebabkan fitrah itu rusak? Apa faktor-faktor apa yang merusak fitrah manusia? Di tempat lain, Ibnu Taimiyah masih di kitab yang sama. Ini beliau mengatakan wal atharul manqula 'anis salaf la tadullu illa ala hadza. Yani alladzi rajahna wa annahum annal atfal wulidu 'alal fitrah. Tsumma saru ila ma sabaqa fi 'ilmillahi fihi min sa'adah wa syaqawah. Wa hadhil athar la tadullu ala annahu hinal wilada la tadullu ala annahu hinal wilada lam yakun ala fitratin salimah muqtadilil iman mustalzimah lahu laula al-mu'arid. Jadi ini hati-hati ya, ini karena ada dua negatif ya, la dengan lam di sini. La tadullu, ini lam berarti kalau mau supaya tidak tersesat buang aja ini dua partikel negatif lam dengan la. Jadi menunjukkan bahwa memang manusia itu terlahir dengan konfigurasi, desain, disposisi yang normal, yang utuh, yang meniscayakan, yang menghendaki dia mendorong dirinya itu untuk beriman. Kemudian tapi di sini, kata Ibnu Taimiyah yang saya garis bawahi dengan warna merah, laula al-mu'arid, kecuali ada ini, seandainya tidak ada, atau kecuali ada, melainkan ada penghalang. Mu'arid itu penghambat, penghalang, melainkan ada yang merintangi. Nah, apa itu mu'aridnya? Apa itu yang merintangi? Jadi harusnya kan manusia itu tadi beriman, beragama yang benar. Terus kok jadi beragama yang salah? Itu berarti ada mu'aridnya. Harusnya tahu yang benar, tapi kok pengetahuannya salah? Nah, berarti ada mu'aridnya. Kemudian harusnya dia menjadi orang yang baik, tapi kok jadi penjahat? Nah, itu ada mu'aridnya.
Fahadzal atharin kana haqqan fa fi anna kulla waladi Adam ya'rifullah. Kata Ibnu Taimiyah, kalau berdasarkan riwayat-riwayat ini, jelaslah bahwa setiap anak manusia, setiap anak Adam itu sudah mengenal Allah. Wal ma'rifah ini fitriyah. Dan itu adalah pengetahuan ma'rifatullah itu, that's something natural, something innate, something everyone is born with. Nah, di hadis lain yang tadi penggalannya sudah kita sebut, nah itu dari Iyad ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi an rabbih inni khalaqtu, sini ya, yang di garis bawahi merah, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumush syayatin. Tapi mereka kemudian katanya dirusak, diselewengkan, dipengaruhi oleh setan-setan. Ini bentuknya kata bendanya ini bentuk jamak ya, setan-setan. Dan kita ketahui dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa setan itu ada yang berbentuk berupa jin, ya. Itu yang dibilang yajri majrodam, yang mengalir, yang berjalan mengikuti aliran darah. Makanya kan kita bilang kalau kita marah gitu naik darah katanya gitu. Kita terasa itu kan jantung berdegup kencang, darah kepompa ke situ, gitu kan. Marah. Nah, itu ya pengaruh memang dibilang syaitan ya jin, tapi ada juga syaitan berwujud manusia, makanya minal jinnati wan nas. Kayak Fir'aun itu ya syaitan, dan orang-orang yang seperti Fir'aun syaitan. Nah ini udah jelas ya, ada 3 isyarat tadi ya. Pertama tadi illa idza fasadatil fitrah, yang kedua laulal mu'arid, nah yang ketiga ini fajtalat humus syayatin. Nah, karena katanya pada dasarnya manusia itu khuliqu alal hanifiyah, ya, terlahir, tercipta dalam keadaan lurus, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, nah, dalam keadaan utuh, tidak rombeng-rombeng, tidak bolong-bolong, tidak compang-camping. Apanya? Tadi jiwanya. Ada sebuah hadis lagi yang hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini juga dengan berbagai variasi lafaz ya. Kalau misalnya riwayat Tirmidzi, kita ambil yang riwayat Imam Muslim. Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali'a alaihin nas. Rasulullah bersabda bahwa kebaikan itu adalah akhlak, karakter, dan perilaku yang mulia. Jadi, what is goodness? Goodness, kata Rasulullah, is good character, is good behavior. Nah, terus, dan apa itu dosa? Dosa adalah sesuatu katanya, yang terbesit, yang tersirat di dalam pikiran, di dalam benak, dan kita malu, kita tidak ingin ketahuan, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Maksudnya begini, kalau kita mau tahu apakah yang kita lakukan itu benar atau salah, sebenarnya Allah sudah menginstall. Jadi kalau komputer kan biasanya misalnya kita install Smadaf misalnya, program antivirus, supaya kita tahu kalau ada virus dia misalnya bunyi. Nah, ini semacam kalau di hotel detektor api ya, sensor panas gitu ya. Nah itu jadi Allah sudah menginstall sebenarnya sensor
detektor, apalah namanya itu, saya kira itu analogi di dalam diri kita. Di dalam itu diinstalnya di mana? Bukan diinstal di kulit kan, bukan diinstal di daging, bukan. Diinstal itu di dalam jiwa, di dalam ruh kita itu diinstal. Nah, sehingga kan kalau kita misalnya, kenapa kalau orang bohong itu tidak berani menatap? Makanya ada itu the science of lie. National Geographic pernah membuat ini tuh liputan ya soal bohong. Dan ada juga versi cetaknya itu, The Science of Lie. Jadi macam-macam pola-pola, teknik-teknik berbohong, menipu dan sebagainya. Dan itu dipelajari juga itu bagaimana kebohongan itu bisa terungkap. Kemudian apa yang terjadi pada orang yang berbohong. Nah itulah sebenarnya sesuatu yang diinstal oleh Allah, fitrahnya itu begitu. Sehingga itu tadi kita katakan ini hadis ini dengan sangat jelas itu memberikan kita dasar atau landasan etika, fondasi moralitas. Jadi patokan untuk menjadi orang baik dan buruk itu sebenarnya tidak susah. Jadi tadi fondasi agama itu adalah mengetahui mana Tuhan dan mana bukan Tuhan. Tuhan yang beneran dengan Tuhan-Tuhanan. Kemudian fitrah sebagai fondasi ilmu itu untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Maksudnya pengetahuan yang benar, true knowledge dengan false knowledge. Sebagai fondasi etika untuk mengetahui which is the right action and which is the wrong action, which is good and which is bad. Oke, nah sekarang kita masuk ke fasadul fitrah. Tadi sudah disebut ya, ada 3. Pertama ini dari Ibnu Taimiyah tadi. Kalau kata beliau, pertama ada kerusakan. Idza fasadatil fitrah, ada kerusakan. Tapi kita tahu kalau kerusakan itu tidak mungkin rusak dengan sendirinya. Ya, jadi kalau misalnya benda-benda itu kan dalam fisika ada namanya corrosion ya. Korosi itu ya misalnya besi jadi berkarat lama-kelamaan, kayu jadi lapuk. Tapi kan lapuk tidak kita bilang lapuk dengan sendirinya, enggak juga sebenarnya. Itu jendela saya dari kayu, kusennya itu lapuk. Kita tidak dengan sendirinya, karena kenapa? Kena hujan, air hujan tampias, panas, ya lapuk. Nah, berarti kerusakan itu damage itu ya. Kalau kita punya mobil, jelas saya baru beli kinclong mobil kita, habis itu kesenggol, tergores. Kalau ketabrak ya penyok, pecah, patah. Nah, itu fasad, berarti pasti ada penyebabnya. Fasad, kerusakan itu, damage apa ya, in nature. Nah, yang kedua, Ibnu Taimiyah tadi menyebut adanya mu'arid, adanya rintangan, adanya penghalangan. Ini sebenarnya bisa kita apa itu yang menghalangi? Misalnya gini, ini sebenarnya kita, saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian juga sudah sering mengalami sendiri ya, dan melihat orang sudah tahu ini misalnya itu sendal orang, misalnya gini ya, pergi misalnya ke masjid atau ke musola, pulang dari selesai sholat mau pulang, habis itu sendal hilang. Nah, sendal hilang, lihat lagi ke dalam, udah nggak ada orang, misalnya gitu. Misalnya nggak ada orang, tapi masih ada sendal, tapi sendal orang lain, nah, gitu. Atau masih banyak orang, tapi kemudian sendal Anda hilang, Anda pakai sendal orang lain. Itu kan sebenarnya ada, kita tahu itu tidak benar, itu tidak patut dilakukan ya. Tapi kenapa orang melakukan? Itu berarti tidak ada yang merintangi, atau sebaliknya.
perbuatan yang baik itu tidak kita lakukan karena misalnya tadi kita segan, kita takut, atau kita ada pertimbangan atau ada kepentingan. Nah, itulah yang disebut sebagai mu'arid yang menjadi hambatan ke perintah. Ya kalau dalam psikologi disebut apa? Inhibitor ya, inhibitor. Yang mencegah orang tadi berbuat sesuai dengan fitrahnya. Nah, nanti kalau itu perbuatan tersebut jadi perbuatan yang terhalang tersebut itu diulang-ulang, kasus tersebut terjadi beberapa atau selalu, maka akhirnya rusaklah fitrah kita. Sehingga itu sampai nanti istilahnya para ulama, hati kita itu mati. Maksudnya itu pernah dikeluhkan oleh seorang khalifah kepada ahli tasawuf ya. Kenapa ya saya katanya berbuat baik itu tidak rasa gembira, saya menolong orang itu biasa-biasa aja. Terus saya membunuh orang itu juga biasa-biasa saja. Kok hambar aja gitu. Kalau makanan misalnya kan, kita tahu itu kita lagi sakit. Jadi makanan yang biasa saja kita nikmati, kemudian itu hambar, tidak terasa, jadi manis tidak terasa manis. Kemudian itu ya, kita bilang kita lagi sakit apa ya, sakit organ lah, sakit badan. Tapi kalau berbuat baik dan berbuat salah, berbuat jahat itu tidak ada rasanya, biasa-biasa saja, itu sudah rusak fitrah. Nah, kalau istilah para tadi ulama tasawuf itu mautul qalbi. Ibnu Mas'ud katanya berpesan, mintalah supaya Allah menghidupkan hati kamu sehingga kamu bisa merasakan kalau berbuat baik itu jadi gembira, dan kalau berbuat salah itu jadi tidak gembira. Nah, kan kalau misalnya sudah minta dihidupkan tidak ada perubahan katanya, minta diganti hati yang lain, minta diganti fitrah yang lain. Berarti kayak itu mungkin kalau istilah komputer sekarang kayak reset ya, minta di reset. Kalau tadi minta dihidupkan kan mungkin kondisinya hibernating gitu ya, hibernating itu jadi kayak nggak merespon gitu ya. Jadi bukan mati kayak mati seakan-akan mati karena no respon. Tapi kalau katanya itu pun tidak bisa, ya udah reinstall atau reformat atau ya bongkar, ganti hardware-nya. Nah, ada isyarat-isyarat yang menjelaskan kenapa terjadi kerusakan fitrah. Itu pertama tadi ya, dari faktor orang tua. Nah, yang fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasrani itu pendidikan. Yang kedua, faktor pergaulan. Ini disyaratkan dalam hadis Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Bahwa seringkali seseorang itu dipengaruhi oleh temannya dalam beragama, sahabatnya, koleganya, ya pergaulannya lah ya. Dulu waktu masih di rumah baik-baik saja, tapi sesudah kuliah kos sama teman-temannya jadi berubah. Itu almar'u ala dini khalilihi. Kemudian kalau misalnya dia tidak bergaul, kemudian orang-orang tuanya juga baik-baik saja. Ada di dalam Al-Quran disyaratkan itu, wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Itu karena faktor internal. Kalau tadi kan abawahu, orang tua, kemudian teman-teman, pergaulan, lingkungan, itu faktor eksternal. Kalau yang faktor internal itu disebutkan itu wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Itu karena memang keangkuhan, kesombongan yang di surat Al-A'raf, ini sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi wa iyaraw, tadi yatakabbaruna fil ardi. Jadi ada rasa pongah, ada rasa angkuh, rasa sombong, seperti yang ditunjukkan oleh
Fir'aun itu ya kepada Nabi Musa. Jadi tidak mau menerima yang benar itu benar, tidak mau mengaku yang baik itu baik, dan tidak mau menerima agama yang benar. Kemudian ada juga yang terakhir ini itu karena faktor eksternal, tapi bukan eksternal tadi keluarga, orang tua, ataupun lingkungan, teman-teman, kolega, ataupun institusi, lembaga. Tadinya sebelum kerja di perusahaan itu, sebelum jadi pegawai di instansi tersebut, dia baik-baik aja, tapi sesudah menjadi karyawan di instansi tersebut, jadi pegawai di perusahaan tersebut, kok jadi berubah. Nah, itu tadi faktor-faktor eksternal yang manusiawi. Tapi ada yang non manusiawi. Nah, itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu pengaruh iblis, pengaruh setan. Ya ini, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Saya sudah Allah berfirman, sesungguhnya itu adalah musuh. Namanya musuh itu pasti ingin mengalahkan, ingin menghancurkan, ingin kita itu kablangsak, gitu. Nama itu ya sifat musuh begitu. Nah, terus fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah setan itu musuh. Masalahnya itu kita justru sebaliknya. Setan bukan dijadikan musuh, malah dijadikan teman. Yang seharusnya dijadikan teman malah dimusuhi. Orang baik dimusuhi. Nah, itulah yang dapat saya paparkan ya. Sudah pukul 3, sudah termasuk waktu sholat asar. Bisa kita lanjutkan dengan dialog, mungkin beberapa pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jaza Ustaz atas elaborasi tentang fitrah yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu agar lebih efektif dan efisien waktu yang kita miliki, silahkan untuk langsung bertanya. Boleh menggunakan fitur raise hand yang ada di menu partisipan, atau boleh juga dari chat dengan mengatakan saya ingin bertanya. Jadi lebih efektif untuk menanyakan langsung agar poin-poinnya cepat ditangkap oleh Ustadz Dr. Arifin dan Ustadz Dr. Samsudin Arif. Silakan Bapak Ibu. Baik. Ya, yang mau komentar juga boleh. Kami persilakan untuk Ibu Jakius Sadiki atau Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zaki Ustaz. Ya, ahlan. Ya, Ustaz, ingin bertanya. Dalam jabaran Profesor Alatas kan salah satu makna din itu kan juga natural inclination, Ustaz, atau fitrah. Nah, kemudian apakah yang natural inclination dalam paparan Profesor Alatas itu mencakup ketiga poin tadi terkait daya untuk mengenal Tuhan, kebenaran dan kebaikan, atau hanya pada aspek pertama saja yang soal tentang Tuhan, Ustaz, tentang Allah. Lalu yang kedua, kira-kira yang dapat saya tangkap, Ustaz, berarti kalau dalam konteks misalnya kembali kepada fitrah setelah Ramadan ini, seperti itu, sepatutnya dia berarti mengembalikan kita pada posisi yang mana, Ustaz? Artinya apakah posisi saat fitrah itu atau fitrah saat posisi yang kita benar-benar baru lahir gitu, Ustaz? Yang ketika dia purified, atau pada posisi yang seperti apa gitu, Ustaz. Jadi apakah kita benar-benar mampu kembali pada posisi yang benar-benar pure itu, Ustaz, atau
atau tidak sebenarnya ketika kita sudah hidup selama ini gitu kan, karena begitu banyak pengalaman, begitu banyak kesalahan yang kita lakukan gitu. Terakhir Ustaz, jika misalnya seorang manusia melakukan satu dosa kecil yang terus menerus misalnya, yang misalnya sulit dia tinggalkan, seperti yang Ustaz bilang tadi kan, itu akan membuat hatinya menjadi mati. Nah, apakah dosa kecil tersebut dia mematikan hati untuk faktor yang tertentu saja, atau keseluruhan hatinya juga mati gitu misalnya? Artinya misalnya tadi saya teringat jadi kasus seorang khalifah tadi, misalnya saya tidak tahu apakah beliau misalnya apakah melakukan satu hal yang apakah kebesaran itu tidak bahagia, membunuh tidak merasa bersalah gitu, atau harus satu dosa yang sangat besar gitu sehingga berdampak pada keseluruhan hati, atau bagaimana begitu? Oke. Ada yang lain dikumpulkan dulu ya, kan biar sekali ini 3 orang aja lah. Udah masuk waktu asar. Ada lagi yang lain? Ibu Reni Risnawati, Ustaz. Ya. Ibu Reni. Ya, silakan. Silakan Ibu Ya, silakan. Reni Risnawati. Di unmute dulu, Ibu. Oh, ini saya baca ini ya. Fenomena yang menyatakan dirinya seorang ateis dengan bangga, padahal sebelumnya seorang muslim yang mukmin. Apakah itu termasuk fasadul fitrah? Oke. Ya, Oke. ada lagi satu lagi pertanyaan. Ada satu lagi Ustaz dari Muhammad Andri. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, dalam satu keterangan riwayat kan dikatakan kalau kita mencapai Idul Fitri itu kan mencapai fitrah, layaknya seperti terlahir kembali. Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah untuk mendapatkan posisi fitrah yang ideal itu, kita harus menerapkan beberapa treatment atau menerapkan beberapa latihan seperti itu? Karena setelah kita Idul Fitri itu kan sebelumnya kita berpuasa, melatih diri, di mana belum puasa bulan Ramadan itu juga disebut sebagai syahrul tadbiyah gitu. Jadi pertanyaan saya adalah Ustaz, apakah untuk mendapatkan fitrah yang ideal itu kita harus menerapkan beberapa metode treatment gitu seperti atau latihan seperti itu? Saja Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya langsung persilakan kepada Al-Ustaz untuk menjawab 3 orang penanya yang sudah memaparkan pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Yang pertama itu dari saudara Zaki ya. Di dalam buku Profesor Alatas itu Islam dan Sekularisme, kemudian Prolegomena, beliau juga menyebut soal fitrah sebagai natural inclination. Cuma beliau menyebutkan bahwa natural inclination itu adalah inclination to tadi natural inclination towards submission to Allah, to God. Jadi kalau dari penjelasan beliau sih memang karena emang itu kan konteksnya beliau menerangkan tentang konsep agama yang terkandung di dalam lafaz din, ya. Din inna indallahil Islam. Jadi dari situ sebenarnya kesan yang muncul itu memang beliau hanya membatasi fitrah itu adalah fitrah beragama. Terus yang kedua, ini sama dengan pertanyaan yang ketiga ya. Ini soal Idul Fitri itu bagaimana kita memaknai Idul Fitri. Nah,
kalau kita mengacu tadi kepada istilah dalam kitab-kitab fikih, ya Idul Fitri itu maksudnya kembali berbuka, maksudnya kembali berbuka, kembali tidak puasa. Jadi al-fitru itu sebagai siam, lawan siam itu berarti menahan diri dari makan, minum dan yang kita ketahui lah ya, yaitu berpuasa. Nah, lawannya siam itu adalah fitr. Makanya kan di hadis Rasulullah itu yang qala ana atqakum wa akhsyakum lillah, ya, akumu wa anamu wa asumu wa uftiru. Nah, aku bangun malam, tapi aku juga tidur, aku berpuasa, tapi juga aku berbuka. Ini kan kita lihat ini kontras. Maksudnya kontras, Rasulullah itu memperhadapkan ya bukan mempertentangkan ya, tapi memperkan lah gitu ya. Itu jadi lawannya bangun malam adalah tidur malam. Qiyam lawannya niyam. Kemudian lawannya berpuasa, siam, itu adalah fitr. Kemudian dan Rasulullah mengatakan dan menikah. Jadi maksudnya tidak ada apa namanya seperti tidak begitu ya. Nah, maka di sini kalau mengacu pada istilah dalam kitab fikih, ya Idul Fitri itu kembali tidak puasa. Jadi kan sebelum Ramadan itu fitr, kita tidak berpuasa. Nah, masuk bulan Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, masuk kita puasa. Nah, dan kalau Ramadan sudah berakhir, nah, makanya Idul Fitri itu haram berpuasa waktu Idul Fitri. Nah, karena itu memang kembali kita berbuka. Nah, itu cuma memang ada juga sebagian ulama ini yang memaknai fitr dalam istilah Idul Fitri itu sebagai fitrah. Sehingga itu mungkin dikaitkan dengan sebuah riwayat yang mengatakan kalau kita bersungguh-sungguh selama di bulan Ramadan, bersungguh-sungguh untuk ibadah, puasa di siang harinya, kemudian sholat malam, dan tilawah Quran di malam hari, maka itu ada kemungkinan besar Allah akan mengampuni. Dan itulah harapan kita semua kan, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, akan menghapus semua dosa-dosa kita, sehingga seolah-olah kita ini belum pernah melakukan kesalahan, seperti bayi yang baru lahir. Tadi bayi baru lahir tidak punya dosa. Dia bilang kayaumi waladathu ummuhu. Jadi sehingga kita kan pada akhir Ramadan itu kita keluar dari bulan suci Ramadan seperti kita keluar dari perut ibu kita. Itu tentu figuratif ya, karena tidak mungkin orang dilahirkan dua kali. Tidak ada orang dilahirkan dua kali. Tapi itu kan figuratif, metaforis. Yang dimaksud adalah karena kalau baru dilahirkan tadi disebut maftur. Jadi kalau baru dilahirkan tadi punya kapasitas kecenderungan untuk beragama, untuk beriman, untuk mengetahui yang benar, maka harapannya ini ekspektasi lah ya, harapannya ya kita dengan berakhirnya Ramadan, nah itu kita betul-betul bisa reset lah ya, kembali ke keadaan semula. Kalau istilah Malaysia makanya semula jadi gitu. Oke, yang terakhir ini tentang hati yang mati atau beku ya, karena melakukan dosa kecil ataupun besar secara terus-menerus. Ya ini juga bagian dari psikologi yang sangat menarik lah ya, psikologi Islam lah ini. Tapi saya rasa mungkin pembahasannya akan
akan panjang, tapi cukuplah di sini. Saya sampaikan bahwa untuk memulihkannya itu, untuk mengembalikan suasana hati itu dengan zikir dan dengan istighfar. Itu yang di surah Ali Imran ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi segera kalau sudah atau habis melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu segera mohon ampun kepada Allah dan ya berkomitmen untuk tidak mengulangi. Yang terakhir ada pertanyaan, apakah menyatakan ateisme? Ada itu yang dia orang Islam, tapi kemudian mengucapkan kata-kata yang kelihatannya seperti kufur ya. Apakah itu fasadul fitrah? Iya, positif. Ya. Gitu. Jawaban saya ya, fasadul fitrah. Nah, makanya kita berusaha itu kayak kita mobil kan, mobil kita kalau mobil kita penyok, mobil kita tergores, ya kita pergi ke repair. Nah, gitu juga penyok kita itu terbentur, kita itu tergores. Nah, maka kita repair, tapi repairnya kan bukan ke bengkel atau ke toko magic. Ya, repair sebagainya itu upaya-upaya untuk spiritual repair, bukan body repair. Nah, mungkin itu ya udah azan. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disusulkan aja ya. Saya kembalikan ke moderator Saudara Abdul Khalik. Tafadhol. Baik, jazakallah Ustaz. Bapak Ibu, banyak yang ingin bertanya mungkin, namun waktu juga yang membatasi kita. Nanti boleh untuk dijapri di grup apabila ada pertanyaan khusus untuk Ustadz Dr. Samsudin Habib, nanti akan kita sampaikan. Dan untuk mengakhiri kajian kita dalam kesempatan kali ini, kita akan dengarkan sedikit conclusion dari Dr. Arifin Ismail. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi kita untuk mendengar dengan pemaparan yang begitu panjang dan luas daripada Dr. Samsudin Arif saya, sehingga kita dapat melihat bahwasanya memang fitrah itu sangat penting, bukan dan jangan sampai jadi penyakit, jangan jadi satu yang fasidah sebetulnya. Maka kita akan melihat bagaimana sebetulnya itulah sebetulnya dituju oleh dengan puasa pun pembentukan akhlak, pembentukan keimanan ketuhanan, pembentukan terhadap kembali kepada fitrah semula dari tiga fitrah keilmuan, fitrah kebenaran, kebaikan, dan fitrah tentang Tuhan sebetulnya dibentuk oleh ramalan secara totalitas ya, bukan secara puasa, totalitas dengan Qur'annya, dengan tarawehnya sebetulnya itu dibentuk oleh Ramadan sebetulnya. Maka bukan suatu hal yang salah bahwasanya kalau akhir kita kembali kepada fitrah semula, karena ada hadis yang mengatakan siapa yang puasa menjaga larangan dan perintah Tuhan maka dia akan kembali macam bayi yang dilahirkan. Di konsep fitrah kembali ke sana sebetulnya bayi dalam arti fitrah dalam tauhid, fitrah dalam ilmu, fitrah dalam etik, dalam akhlak sebetulnya. Semoga kita dengan paparan ini kita lebih yakin lagi bagaimana kita akan mengakhiri Ramadan dengan lebih baik supaya kita betul-betul kembali pada fitrah semula yang Allah tetapkan, Allah telah jadikan dalam elemen lingkungan yang merusak fitrah sebetulnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Samsudin yang telah memberikan kepada kami pencerahan. Semoga kita menjadi orang-orang yang tetap belajar keilmuan mencari fitrah tersebut dan tingkat takwa kepada Allah. Jadi daripada fitrah tadi menuju takwa kepada Allah SWT sebetulnya. Semua pendengar, terima kasih sebagai partisipasinya. Semoga kita akan lanjutkan pada sesi akan datang insyaAllah. Selamat mengakhiri Ramadan dan berlomba-lomba dalam mencapai akhir Ramadan. Kita datang kembali di akhir Ramadan menjadi fitrah semula. Kita Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada keaslian manusia. Menjadi manusia yang sejati, manusia yang mulia, manusia yang unggul sebetulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Samsudin Arif. Nanti Afwan Jidan untuk Ustaz Karnes boleh dijaprikan pertanyaan Ustaz dengan kita sampaikan insyaallah. Baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasama yang baik untuk kajian kita kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian selanjutnya. Dan nanti kita akhiri kajian kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Amin. Dan Qaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan jiddan, mohon maaf dari kami pengelola. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.